Misteri dana bansos DKI. Pencucian uang atau bisa jadi merupakan bentuk suap atau gratifikasi jika pihak yang menerima, yang mengaku bisa mengurus perkara ini adalah seorang penyelenggara negara. Jadi saya melihat kasus korupsi BTS-nya sendiri sudah sangat luar biasa. Ternyata diketahui dalam proses perjalanannya telah timbul tindak pidana baru, yaitu tindak pidana beberapa hal yang tadi saya sebut. Karena tujuannya kan untuk kesejahteraan, sehingga nanti tetap kita kendalikan saat belanja. Itu, jadi apapun, jadi bukan hanya BPNT, tapi juga PKH kita akan kendalikan belanjanya. Caranya adalah kalau dia daftarkan rokok, nggak akan keluar duitnya. Terkait dengan dugaan korupsi, sebaiknya melapor kepada KPK. Ya. Silakan melapor sehingga kemudian nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut antara KPK dengan pelapornya. Yang pelapor itu dilindungi undang-undang, gitu ya. Pengayaan informasinya bisa dilakukan, ya. Kemudian verifikasi telahan untuk peroleh datanya bisa dilakukan, gitu. Jadi tidak kemudian disampaikan pada ruang-ruang publik ataupun di media sosial, kan begitu ya, yang kemudian justru kontraproduktif dengan upaya-upaya kalau memang benar ada dugaan korupsi itu terjadi. Menikmati panggung sandiwara senikmat-nikmatnya, itulah yang dilakukan Anies selama menduduki kursi gubernur DKI. Tak tahu apakah dirinya terlibat dalam peristiwa ini atau tidak. Yang pasti, sudah sepatutnya pemimpin itu tahu tentang semua gerak-gerik jajarannya yang dirasa mencong. Pasti teman-teman sekalian penasaran nih peristiwa apa yang terjadi sampai diriku mencolek nama Anies Baswedan. Kalau penasaran, yuk kita buka tabir kebohongan yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh oknum culas, karena sejatinya bangkai pasti akan tercium bau busuknya. Ya, masih ingat tidak kalian dengan Bansos DKI 2020 yang isinya sembako serta daging ayam atau sapi? Pastinya ingat dong, uang itu pernyataan dari Pak Anies Baswedan dan Gubernur DKI saat mewawancarai via Zoom-nya dengan A'agim. Apakah kawan-kawanku yang tinggal di wilayah DKI mendapatkan bansos seperti yang dikatakan Anies? Jujur saja, tak apa kawan, banyak kok sahabat kita yang di luar sana yang termakan bualannya Pak Anies itu. Memang sejatinya Anies itu kan suka mengada-ngada. Dia gemar memberi statement agar rakyat tuh percaya dengan ucapan legitnya itu. Wih, lihai betul nih Anies menghipnotis rakyat dengan ucapannya yang tak masuk akal. Ucap terheranku. Kita kulik bersama yuk masalah dana bansos DKI ini agar kita semua tahu faktanya. Saat pandemi COVID-19 terjadi, banyak anggaran dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Nah, Dinsos yang mengelola dana itu menunjuk 3 rekannya untuk menyalurkan paket tersebut, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rakso Abadi. Namun, entah mengapa, anggaran terbesar yang diamanahkan pada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun, mengapa tak dibagi rata dengan ketiganya ya, ujarku. Sedangkan PT Food Station 370 miliar dan PT Trimedia Imaji Rekso Abdai yaitu 425 miliar. Mungkin saja Dinsos memberikan porsi besar untuk Pasar Jaya karena statusnya masih perusahaan umum, jadi ya lebih mudah untuk administrasinya. Lanjut, dari cuplikan video singkat itu terlihat narasumber ini berasal memasuki gudang penyimpanan. Begitu tercengang saat diriku memperhatikan dengan jelas pemandangan video yang menampakkan berkarung-karung beras. 1000 ton beras busuk terkumpul dalam satu gudang. Mungkin sudah dipastikan 100% kondisi beras yang sudah seperti tepung itu nampak menguning. Beras itu sudah tak bisa dikonsumsi manusia, bahkan hewan pun tak layak untuk memakannya. Miris sekali nasib tumpukan beras itu, terasa begitu mubazir. Mengapa beras sebanyak itu ditimbun? Bukankah beras itu seharusnya disalurkan pada rakyat DKI di tahun 2020 sampai 2021 lalu ya? Bahkan banyak sekali pertanyaan yang mencuat dalam otakku. Sulit sekali rasanya untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaanku ini. Tak sampai di situ saja, narasumber pun mendapatkan beberapa data penting yang bersumber dari forensik audit Ernst dan Young. Sudah pasti dong kalau kata dari forensik itu detail. Dari total anggaran 2,85 triliun itu, Pasar Jaya bekerja sama dengan beberapa vendor. Namun dari hasil data nama vendor itu kok nampak aneh. Masuk vendor Bansos DKI berjenis dari pengelola parkir, tukang AC sampai kontraktor bangunan. Tak sampai di situ, mereka juga bekerja sama dengan supplier beras. Namun tak disangka-sangka nama supplier beras itu membuat saya terkejut, di mana
Di dalamnya terdaftar nama supplier, terdapat nama relawan Anies, anggota DPRD dari hak parpol pengusungnya, serta bohir swasta. Mengejutkan bukan? Pantas saja banyak yang mendukung Anies saat itu, ternyata keloyalan mereka mendapatkan jalan toh. Misteri dana bansos DKI politik, misteri dana bansos DKI. Pantas saja banyak yang mendukung Anies saat itu, ternyata keloyalan mereka mendapatkan jatah toh. Jika teman-teman ingin melihat detail ceritanya bisa disimak di @kurawa. Nah, klimaksnya di sini nih, pada tahun 2020, tepatnya tanggal 18 sampai 19 Desember, ada yang membuat kebohongan dengan cara menyebar secara serentak terkait